Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Oke moms, kali ini kita akan membahas tentang hipertensi pada kehamilan. Mungkin ada di antara moms yang pernah mengalami hipertensi pada saat hamil, atau sekarang sedang hamil dan ternyata hasil pemeriksaan tekanan darah itu menunjukkan bahwa tekanan darah ibu itu mengalami peningkatan. Mungkin beberapa ibu hamil berpikiran bahwa tekanan darah atau hipertensi yang dialami pada saat kehamilan itu adalah hal yang biasa, hal yang normal. Meskipun memang 10% dari ibu hamil itu mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tapi kalau dibiarkan dan tidak ditangani dengan cepat, maka itu akan berdampak pada ibu dan janinnya. Jadi, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama itu pengertian hipertensi. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis hipertensi pada kehamilan. Dan yang ketiga adalah dampak dari hipertensi. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih cara mengatasi hipertensi itu. Oke, simak terus videonya ya moms. Baik, jadi kita mulai dulu pada pembahasan yang pertama. Apa sih itu hipertensi pada kehamilan? Hipertensi pada kehamilan adalah terjadinya peningkatan tekanan darah pada ibu hamil yang mencapai 140/90 atau lebih. Kemudian, yang kedua adalah jenis-jenis hipertensi pada kehamilan. Moms, jadi hipertensi itu tidak hanya hipertensi saja, ada beberapa jenisnya pada ibu hamil. Dan kita akan membahas satu persatu jenis-jenis hipertensi yang biasa dialami oleh ibu hamil. Nah, yang pertama itu adalah hipertensi gestasional. Gestasional itu artinya yang terjadi pada kehamilan. Jadi, hipertensi gestasional itu adalah terjadinya peningkatan tekanan darah atau hipertensi yang terjadi pada ibu hanya pada saat kehamilannya saja. Hipertensi gestasional ini biasanya terjadi pada ibu hamil itu setelah usia 20 minggu atau di atas 5 bulan kehamilannya. Jadi, misalnya ada ibu yang sebelumnya tidak pernah mengalami tekanan darah tinggi, setelah kehamilan ternyata tekanan darahnya tinggi, sehingga itu yang dinamakan dengan hipertensi gestasional. Karena peningkatan tekanan darahnya itu dipicu oleh kehamilannya. Tapi, moms tidak usah khawatir karena hipertensi gestasional ini hanya terjadi pada kehamilan atau selama kehamilan. Setelah proses persalinan nanti, hipertensinya itu akan hilang. Jadi, akan kembali normal seperti sebelumnya. Resiko terjadinya diabetes gestasional itu biasanya terjadi pada kehamilan kembar, awal kehamilan, kemudian pernah mengalami hipertensi di kehamilan sebelumnya, juga pada kehamilan anak pertama, usia ibu terlalu muda, usia ibu di atas 40 tahun, itu semua adalah resiko terjadinya hipertensi gestasional. Oh iya moms, obesitas atau kegemukan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya hipertensi gestasional. Kemudian, jenis hipertensi pada kehamilan yang kedua itu adalah hipertensi kronik. Hipertensi kronis ini adalah peningkatan tekanan darah atau hipertensi yang dialami oleh ibu hamil, di mana sebelumnya ibu memang pernah memiliki riwayat hipertensi. Jadi, ibu hamil memang pernah mengalami hipertensi sebelum kehamilannya, sehingga setelah kehamilan
hipertensi atau peningkatan tekanan darah itu tetap berlanjut. Beberapa ibu mungkin tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ternyata pernah mengalami hipertensi sebelumnya. Karena hipertensi ini tidak menunjukkan gejala-gejala. Dan bedanya dengan hipertensi gestasional, hipertensi kronis ini biasanya tidak akan hilang meskipun setelah persalinan, jadi akan terus berlanjut. Jika hipertensi kronis ini tidak ditangani dengan baik, maka akan berlanjut menjadi hipertensi kronis preeklamsi, di mana selain dengan tingginya tekanan darah, juga ditandai dengan terdapatnya protein dalam urin. Kemudian, yang ketiga itu adalah preeklamsi. Apa itu preeklamsi? Jadi, hipertensi yang tidak ditangani dengan baik itu akan menjadi preeklamsi. Preeklamsi ini bisa menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, di mana akan terdapat protein dalam urin pada ibu yang mengalami preeklamsi. Biasanya preeklamsi itu muncul setelah usia 20 minggu kehamilan. Kemudian, yang keempat adalah eklamsi. Nah, preeklamsi ini adalah kondisi terparah dari hipertensi pada kehamilan. Eklamsi ini ditandai dengan kejang. Jadi, ibu yang mengalami preeklamsi bisa saja mengalami eklamsi, yaitu dengan peningkatan tekanan darah yang tinggi kemudian disertai dengan kejang. Selain itu, eklamsi juga menyebabkan penurunan kesadaran. Kok bisa kejang? Kok bisa tidak sadar? Iya, karena tekanan darah yang tinggi itu mempengaruhi otak, sehingga menyebabkan hal itu terjadi. Memangnya hipertensi itu bahaya untuk ibu hamil? Jelas moms, karena pada saat terjadi peningkatan tekanan darah, maka hal itu memberikan tekanan ekstra pada kerja jantung dan ginjal. Kemudian, apa sih dampak dari hipertensi pada kehamilan itu? Jadi, dampaknya pada janin itu adalah janin itu tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup, sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan janin itu terhambat. Selain itu, bisa juga menyebabkan terjadinya kelahiran prematur dan kelahiran BBLR. Bisa juga menyebabkan terjadinya KJDR atau kematian janin dalam rahim. Terus, bagaimana cara mengatasinya? Apakah bisa diatasi hipertensi pada kehamilan itu? Hipertensi pada kehamilan itu bisa diatasi, moms. Caranya yaitu dengan rajin memeriksakan diri ke bidan atau dokter, rajin konsultasi. Kemudian apabila moms diberikan obat, sebaiknya obatnya diminum. Dan biasanya ibu hamil yang mengalami hipertensi itu, kalau diberi obat biasanya tidak meminum obatnya. Mungkin diminum tapi cuma sekali atau 2 kali, selanjutnya tidak lagi. Karena ibu hamil berpikiran bahwa obat itu bisa membahayakan janin. Padahal moms, apabila obat itu diresepkan oleh bidan atau dokter, sudah pasti bidan atau dokter akan memberikan obat yang terbaik, obat yang cocok untuk ibu hamil. Dan pastinya obat yang diberikan itu tidak akan membahayakan janin. Kemudian untuk menghindari tekanan darah tinggi atau hipertensi, moms juga harus menghindari makanan-makanan yang memicu terjadinya peningkatan tekanan darah. Yang terakhir, sebaiknya moms tidak mengkonsumsi obat-obatan tanpa ada resep dari bidan atau resep dari dokter. Oke moms, sekian dulu video saya tentang hipertensi pada kehamilan. Semoga moms bisa mendapatkan manfaat. Kalau moms memiliki rekomendasi tentang materi apa yang akan kita bahas selanjutnya, atau ingin mengetahui sesuatu tentang kebidanan, baik itu untuk bayi, ibu hamil, ibu nifas, maupun masalah-masalah wanita, moms bisa klik di kolom komentar. Jika moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.